Halo, selamat pagi. Hari ini Minggu, tanggal 29 Maret 2020. Kita beribadah lagi dengan video ya anak-anak. Nah, Ibu Lydia lihat tuh kayaknya masih pada molor-molor, tidur-tidur. Ayo dong, semangat dikit, bangun. Ya, hari ini cerah loh. Tuh, lihat, aduh, sampai Ibu Lydia keringetan nih. Udah pakai baju warna apa ini? Iya betul, merah. Anak-anak, artinya apa tahu nggak? Iya, betul tuh. Berani dan semangat artinya. Kenapa pakai baju warna merah hari ini, Bu Lydia? Cantik banget ya? Oh, bukan itu loh, supaya membawa anak-anak ikut semangat bersama-sama untuk memuji Tuhan, beribadah pada Tuhan ya. Nah anak-anak, Bu Lydia dari tadi pegang tongkat nih, tuh ya, tongkat ajaib. Nah Ibu Lydia punya satu, apa namanya? Iya, ini namanya pot bunga, ini kecil ya. Coba katakan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga ini Tuhan ciptakan berwarna-warni, beragam bentuknya, sangat bagus untuk apa? Untuk menghias bumi ini supaya setiap orang merasa segar rasanya, merasa senang hatinya melihat bunga-bunga yang indah ya. Puji Tuhan. Kita juga mau semangat memuji Tuhan. Seperti bunga-bunga, seperti burung-burung, seperti malaikat-malaikat di surga. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Iya, sudah puji Tuhan, sudah semangat ya. Nah anak-anak, kenapa kita harus senang hari ini? Kenapa kita memuji Tuhan? Karena hari ini adalah harinya Tuhan, harinya kita sama-sama bertemu dengan Tuhan. Mari kita nyanyi satu lagu lagi. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya bersemangat sambil bertepuk tangan. Harinya Tuhan ya. Nah, anak-anak kita bersyukur setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau sayang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan dulu lebih sayang kepada kita. Dia lebih sayang kepada kita sebelum anak-anak sayang, sebelum kita sayang kepada Tuhan. Tahu dari mana ya?
tahu dari mana tuh? Kok Tuhan sayang kamu? Siapa yang kasih tahu? Mama? Oh, apa? Pak Ji kasih tahu ya? Tuhan sayang sama kita bisa tahu dari firman-Nya, dari Alkitab nih. Nih, dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Bisa dibaca nanti di Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah, yuk kita nyanyi satu lagu sebelum kita dengar cerita. Siap? Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Ya Yesus kasih padaku. Ya Yesus kasih kepadaku. Dengan sungguh-sungguh. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Ya Yesus kasih padaku. Ya Yesus kasih kepadaku. Amin. Tuhan Yesus kasih kepada kita. Nah, anak-anak, Ibu Lydia mau cerita nih. Ada satu kelas nih ya, di satu sekolah. Di kelas biasanya ada berapa anak? Berapa teman-teman kamu? Ya, ada yang 18, 20, 24, mungkin ya, hanya 20-an saja. Zaman Bu Lydia dulu sekolah, waktu masih SD nih, Bu Lydia satu kelas 52 anak. Kadang-kadang ada yang sampai 55 orang anak. Wah, banyak kan? Iya, itu dulu. Sekarang tidak banyak seperti itu ya. Nah, satu sekolah ini ada satu kelasnya. Itu ada satu hari mereka sedang sedih anak-anak. Kenapa? Karena hari ini hari terakhir ketua kelas mereka namanya Rudi ya. Rudi akan pindah sekolah ke luar kota karena papanya bertugas kerja di luar kota anak-anak ya. Jadi hari ini hari terakhir nih. Nah, di akhir pelajaran wali kelasnya, guru kelasnya mengadakan satu acara perpisahan. Rudi sudah membawa banyak hadiah atau kenang-kenangan untuk teman-temannya. Nah, tapi Rudi hari ini benar-benar sedih, lebih dari biasanya. Kenapa? Karena teman baiknya, best friendnya nih, namanya si Budi, tidak hadir anak-anak. Aduh, best friend tidak hadir. Padahal hari ini terakhir loh, mereka akan berjumpa ya. Kenapa? Si Budi sakit anak-anak. Nah, akhirnya acara itu selesai, tapi masih ada satu hadiah nih. Hadiahnya yang untuk si Budi mau taruh di mana, mau kasih siapa. Lalu si Rudi pikir gini, oh aku titipin aja deh sama Tono ya. Lalu dia bilang, Tono, boleh tidak aku titipin hadiah buat kenang-kenangan ini buat Budi. Budi kan nggak masuk, nanti kamu kasih ya. Oh boleh sini mana kata si Tono. Tono jangan lupa ya, nanti kasihkan ke si Budi ya. Tenang aja bos, pasti saya kasih. Nah, udah nih anak-anak ya. Lalu malamnya si Rudi sebelum dia pergi besok paginya, dia telepon nih sama temannya. Budi, kenapa kamu tidak datang hari ini? Hari ini terakhir kita ketemu. Besok saya sudah di luar kota. Aduh, aku sakit nih, kata si Budi gitu anak-anak. Jadi nggak bisa masuk, katanya gitu. Maaf ya, aku tidak bisa ketemu kamu tadi. Oh, ya udah deh, kamu biar cepat sembuh ya, katanya. Nanti kita sering telepon lewat WA, katanya. Oke deh. Iya, Budi, kata Rudi nih ya.
aku ada titip satu kenang-kenangan loh buat kamu. Nanti kamu ambil sama Tono ya. Oh, kenapa kamu masih kasih aku hadiah? Kamu baik banget sih. Aku nggak kasih kamu apa-apa. Kata Budi gitu. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kamu ambil sama Tono. Saya sudah titip. Ya udah nih ceritanya, udah nih anak-anak ya. Kemudian setelah beberapa hari Budi masuk sekolah. Dia heran nih. Kok si Tono diam-diam aja ya? Kok? Oh mungkin dia entar pulang kali, ini kan masih jam pelajaran ya. Begitu udah pulang sekolah, udah bubar, kok dia diam-diam aja sih? Oh jangan-jangan dia lupa bawa nih. Ya udahlah, mungkin besok kali. Sabar gitu. Nah setelah besok, diam-diam juga. Besoknya lagi, diam-diam juga anak-anak. Sudah 4 hari, kagak ngomong apa-apa sih Tono. Lalu ditanya dong. Tanya nggak? Kalau kamu tanya nggak? Kalau kamu jadi Budi, tanya dong yang. Iya tanya, Budi juga tanya. Maaf ya Tono, kamu ada dititipin ini ya souvenir barang sama si Rudi untuk aku. Hah? Apaan sih? Kamu ngomong apa sih? Kata si Tono gitu. Hah? Kata Rudi, dia titipin hadiah untuk aku ke kamu Tono. Ingat tidak? Hah? Enggak. Enggak lagi. Enggak ada tuh, enggak ada apa-apa. Wah, cilaka. Gimana tuh anak-anak tuh? Waduh, kalau kamu jadi si Rudi, kamu udah titip barang ke temen nih. Suruh kasih ke you punya best friend. Tapi nggak dikasih. Kamu bagaimana tuh? Hah? Jangan lagi bisa digabung. Kamu kan udah di luar kota ceritanya, ya kan? Marah ya? Oh, gitu. Iya ya. Terus kalau kamu yang jadi Budi, itu kan barang kamu tuh dikasih sama you punya best friend. Terus nggak dikasih. Terus kamu mau apain tuh? Anak itu si Tono mau diapain? Jangan diengkek-engkek, jangan dipukul lah. Ngomong baik-baik. Iya marah ya, iya boleh dia juga jengkel dong. Itu kan barang saya, kamu kok gitu. Wah. Kemudian malamnya nih ya, si Rudi tanya nih, udah 4 hari kok si Budi nggak bilang-bilang ya. Saya thank you kek, aku sudah kasih hadiah. Dia telepon, halo Budi, gimana kamu udah sehat? Udah sehat. Ngomong-ngomong, hadiah yang saya titipin Tono sudah kamu ambil belum? Justru itu, saya juga bingung. Katanya dia nggak ada titipan. Hah? Kok nggak ada titipan? Udah saya titip kok, dia bilang nggak ada. Iya, dia bilang nggak ada titipan. Loh, kurang ajar ini si Tono nih. Padahal saya udah kasih dia juga loh. Dia ada bagiannya juga, udah ada hadiahnya. Kok dia masih mau ambil barang orang ya? Wah, ini teman nggak beres nih. Teman jahat ini, temennya nggak bener nih. Udah dikasih mau ambil barang orang. Itu namanya apa anak? Itu namanya mengkhianati. Apa tuh mengkhianati? Aser ngerti nggak Aser? Mengkhianati? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Alvaro ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Artinya anak-anak ya, berbuat yang jahat kepada teman yang sayang sama kita. Ya, ada teman sayang sama kita, dia suka ajak kita main, suka bagiin coklatnya, tapi kita jahatin dia. Kita bilang itu teman itu mah jelek orangnya. Itu namanya kita berbuat jahat pada teman itu. Orang baik sama kita, tapi kita buat jahat. Mengkhianati itu namanya ya. Udah gitu mau curi-curi barang teman yang sayang sama kita, tidak boleh anak-anak. Sakit nggak hatinya? Sakitnya di sini. Kalau zaman dulu bilang, aduh sakitnya di sini ya. Sakit di sini nih sekarang. Sakit kepala deh ya. Nah udah, tidak boleh seperti itu. Nah satu hari nih anak-anak, kita cerita Alkitab. Cerita Alkitab anak-anak nanti bisa dilihat dari Alkitabnya dibuka. Nanti di rumah dibaca ya. Markus 14 ayat 10 sampai 21 ya. Nah, ini adalah cerita terakhir dari buku SSN edisi 31 pelajaran 13 ya kan. Dari Markus itu nanti anak-anak baca habis ini ya. Nah,
Ibu Lydia maju dulu sebelum masuk dalam cerita ini. Nah, ada satu orang perempuan, anak-anak ya. Perempuan ini sangat mengasihi Yesus karena dia dulu pernah ditolong oleh Tuhan. Nah, dia tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan disiksa, diserahkan dan disalibkan. Lalu dia pikir, saya mau bikin apa? Ini terakhir saya kali ketemu Tuhan Yesus. Oh iya, saya punya nih minyak wangi satu botol minyak wangi, itu harganya mahal loh anak-anak, mahal banget. Itu kalau orang biasa kerja itu harus menabung 1 tahun. Tidak beli apa-apa, uang gajinya semua, nggak usah buat makan, nggak usah buat ongkos, nggak usah buat apa-apa. Misalnya dia terima gaji berapa ya, 3 juta misalnya sebulan, 3 juta itu disimpan semua selama 1 tahun, tidak makan, tidak apa. Nah, untuk beli minyak wangi itu, kok beli minyak wangi mahal-mahal sih boleh dia? Itu orang zaman dulu, orang Israel, kalau mau menikah, mau jadi pengantin harus pakai minyak wangi anak-anak. Itu adalah harga di mana dia persiapan untuk pernikahannya, ya. Jadi minyak wangi itu adalah persiapan untuk pernikahannya. Dia nggak sayang loh anak-anak. Dia pecahkan dan dia urapi Tuhan Yesus. Nah, waktu minyak wangi yang mahal itu dipecahkan, seorang murid Tuhan namanya Yudas Iskariot, dia jengkel. Terus dia bilang gini, aduh ini pemborosan deh, mestinya nggak usah lah begitu, minyak wangi segitu banyak dipecahkan sampai harumnya kemana-mana wangi. Buat apa itu pemborosan? Dijual aja. Nanti uangnya bisa dicumbang untuk orang-orang miskin. Padahal pikirannya bukan itu. Kalau minyak wangi ini dijual, uangnya dikasih ke Tuhan Yesus gitu ya. Karena memang dia mau kasih Tuhan Yesus. Nah, uang itu nanti disuruh Yudas simpan. Nah, nanti Yudas akan ambil tuh sebagian, korupsi. Ya dikorupsi sama Yudas. Jadi dia marah, jengkel, aduh aku gak dapat uang nih, sebel. Karena dia jengkel, Tuhan Yesus juga tegur dia, gak boleh gitu. Dia, perempuan ini melakukan yang terbaik untuk aku, gak usah dimarahin. Oh, Yudas jadi tambah kesel dia. Oh, dia pergi anak-anak. Dia pergi kemana? Dia mau pergi cari uang. Dia cari imam-imam kepala. Wah, ketemu nih imam-imam kepala melototin dia. Mau apa nih orang datang sini? Ya, orang berdosa. Terus imam kepala itu, ada apa kamu mau kesini? Aku tahu kamu mau menangkap Yesus. Aku tahu di mana dia. Wah, aku akan serahkan dia kepadamu. Wah, imam kepala langsung senyum. Oh, di mana dia? Tunggu. Kamu harus kasih saya duit dulu. Bayar. Kamu mau bayar berapa? Saya akan serahkan Yesus. Terus imam-imam kepala berunding. Tuh. Kita mau bayar berapa? Udah kasih aja. Ya udah. Oke. Saya kasih kamu 30 keping uang perak. Setuju? Setuju, deal. Deal nih anak-anak sama Yudas. Terus Yudas pergi. Uang udah diterimanya ya. Nah, dia udah janji nih nanti malam sebelum perjamuan sebelum Paskah dia akan serahkan Yesus. Dia mau serahkan, jual gurunya. Nah, hari pertama sebelum Paskah ya, sebelum perjamuan Paskah itu murid-murid Yesus tanya sama Tuhan, Guru, di mana engkau mau kita mengadakan makan Paskah bersama? Terus Tuhan bilang, kamu pergilah ke kota, nanti kamu akan ketemu seorang yang membawa kendi. Kendi itu tempat guci yang berisi air ya, kendi untuk mengambil air. Nanti kalau ada orang yang membawa kendi, kamu ikut dia sampai masuk ke satu rumah. Nah, nanti kamu tanya sama yang punya rumah itu, di manakah tempat Tuanku akan pakai untuk perjamuan makan Paskah. Nanti dia akan kasih tahu. Nah, ya, akhirnya Yohanes dan Petrus pergi, berdua saudara ini pergi ke sana. Ketemu benar sama
seorang yang membawa kendi. Apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi, anak-anak. Terus dia tanya sama yang punya rumah itu. Dan punya rumah itu bilang, di atas, satu ruangan atas itu pas mereka survei ke atas, wih ruangannya udah lengkap ya, udah disediakan semuanya, ruangannya besar dan sudah dibersihkan. Kemudian setelah menjelang sore mau ke malam, Yesus dan murid-muridnya masuk ke rumah itu dan mereka naik ke ruang atas dan mereka duduk makan. Nah, waktu mereka mau makan, Yesus mengambil cawan dan roti, ya. Terus Tuhan Yesus memberikan cawan itu kepada murid-muridnya. Katanya, minumlah anggur dari cawan ini. Itu adalah sebagai lambang darahku yang akan dicurahkan bagi kamu. Ini adalah makan malam yang terakhir. Nanti aku tidak minum lagi bersama-sama dengan kamu, ya. Lalu semua murid sudah ambil cawannya nih. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkannya, anak-anak, ya. Dan memecahkannya. Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang akan mencelupkan roti itu satu pinggan dengan aku, satu piring dengan Tuhan, nanti orang ini akan menyerahkan aku. Tuhan Yesus kasih tahu nih anak-anak, hari ini di antara kamu 12 orang ini, 12 muridku, ada satu orang yang akan menyerahkan aku, yang akan menjual aku. Wah, murid-murid kaget sekali. Hah? Siapa nih? Mereka saling tengok kiri kanan. Ah, bukan aku lah, gak mungkin. Mereka lihat wajah Tuhan Yesus sedih banget. Dan mereka juga jadi sedih. Saling bertanya, siapa yang akan cerahkan Tuhan? Siapa yang akan menjual Tuhan? Gak mungkin lah. Lalu Yudas berkata, bukan aku ya Tuhan. Ini gitu. Loh, Tuhan Yesus bilang, kamu sendiri mengatakannya. Ya. Nah, Yudas kemasukan roh jahat. Akhirnya anak-anak, dia sudah menjual Tuhan. Demi apa? Demi pengen uang. Sama kayak Tono tadi. Orang yang serakah mengambil bukan miliknya. Akhirnya berbuat jahat kepada temannya, mengkhianati Tuhan. Kalau Yudas, kalau Tono mengkhianati tugas yang telah diberikan oleh Rudi. Tuhan sedih. Tuhan melihat Yudas sudah kemasukan roh jahat dan Yudas pergi. Ya, Yudas pergi. Tuhan Yesus bilang, orang yang akan menyerahkan aku itu, dia sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Celaka orang ini. Sebaiknya dia tidak pernah dilahirkan. Kenapa anak-anak? Karena orang yang menyerahkan Tuhan Yesus akan binasa, akan mati. Bukan mati badannya saja, tapi akan binasa. Masuk ke neraka. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita janganlah membuat Tuhan sedih, anak-anak. Kita jangan melawan Tuhan, ya. Tidak boleh mengkhianati Tuhan, berbuat jahat pada Tuhan. Oh, demi sesuatu yang lain kita bilang saya tidak kenal Tuhan. Demi anak-anak dapatkan apa yang kamu suka, kamu bilang iya saya tidak percaya Tuhan Yesus. Satu hari nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian akan mendapat ujian seperti itu. Kalian akan mempunyai dua pilihan. Mau pilih yang kamu suka atau mau tetap percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Biar kita tetap mengikut Tuhan. Kadang-kadang anak-anak bisa saja kita satu kali gagal, tapi waktu kita gagal kita kembali datang, minta Tuhan ampuni, minta Tuhan tolong kita. Nah, Tuhan kasihnya besar, dia akan mengampuni kita. Ya, firman Tuhan sampai di sini anak-anak. Tapi kita ada tugas nih. Nah, buka Alkitabnya sekarang. Cepetan ambil ya. Tadi kan sudah diambil. Kita akan lihat dari ayat hafalan kita, Mazmur 36 ayat 8a. Mazmur 36 ayat 8a. Ya, sudah. Kalau susah bukanya lihat di sini. Di
kamera sini ya, di video. Nah, sudah kita baca bersama ya. Nih. 1, 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Sekali lagi, ini sekali baca langsung ingat ya. 1, 2. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Mazmur berapa tadi? 36 ayat 8a. Ya, bisa kan? Kasih setia Tuhan itu sangat berharga. Jangan kita menukar dengan sesuatu yang lain. Karena kasih setia Tuhan itu lebih berharga dari semuanya. Nah, minggu ini Bu Lydia kasih tugas anak-anak, kita mau buat satu kegiatan bagi yang tidak bisa atau tidak sempat. Oh, boleh buat, boleh tidak. Tapi buat yang mengerjakannya, Ibu Lydia mau kasih hadiah, kasih apresiasi. Nanti kalian upload ya, di foto, kirim WA, minta mama kirim WA, japri saja ke Bu Lydia, jangan di grup ya, nanti grupnya kepenuhan. Nanti hasil karya anak-anak Ibu Lydia akan upload ke Facebook. Kalian bisa lihat semua apa yang sudah kalian kerjakan, menjadi satu kenang-kenangan untuk kalian nanti setelah kita dewasa, anak-anak dewasa bisa lihat. Nah, seperti apa? Gambarlah roti dan anggur. Tidak perlu seperti ini ya. Kalian bisa bebas mau membuat anggurnya seperti anggur ini, atau membuat gambar roti dan cawan ya, sebagai lambang perjamuan Tuhan yang terakhir. Lalu tuliskanlah kata-kata ucapan syukurmu di situ. Ibu Lydia di sini tulis apa? Aku bersyukur atas kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Kalian bisa tulis apa saja, bersyukur untuk apa saja boleh. Nah, setelah kalian gambar, hias-hias, mau bikin tempel-tempel, terserah anak-anak ya, di foto. Setelah itu di WA, nanti siapa yang mengerjakan ini akan ada hadiah. Ibu Lydia akan catat nih tiap minggu kegiatan kita ya, jadi kalian akan kerjakan tugas ini di rumah. Buat yang sempat, buat yang senang, silakan membuatnya ya. Mama juga yang sudah ikut ibadah ini boleh absen. Absennya japri juga, jangan di grup WA ya, nanti penuh sekali grup WA-nya. Yang lain jadi pusing kepalanya. Nah, WA saja, misalnya siapa? Asyer sudah hadir, Alvaro dan sebagainya ya. Teman-teman kelas besar juga bisa upload. Nah, sekarang kita mau berikan persembahan yuk. Seperti minggu lalu anak-anak sudah memberikan persembahan, dimasukkan dalam amplop nih, lalu tulis tanggal. Minggu lalu 22 Maret 2020. Nah, minggu ini kalian masukkan lagi, jangan di amplop yang sama. Mungkin amplop putih ya, kalau nggak punya amplop taruh di lipatan kertas, nggak apa-apa. Di lipatan kertas tulis tanggal persembahan sekolah minggu tanggal 29 Maret 2020 ya. Nanti sama-sama kita akan bawa persembahan kita semua, bukan satu-satu anak-anak, sekaligus semua ke rumah Tuhan sebagai persembahan syukur kita. Saya mau ajak kita berdoa sebelum kita nyanyi, kita memberikan persembahan ya. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sekarang kami tiba waktunya untuk kami memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyi lagu wajib kita. Apa tuh lagu wajib kita, atau enggak? Nyanyi ya, buka suara. Ibu Lydia tidak lihat, tapi Tuhan melihat. Si semut yang kecil. Semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul rezeki? Meski kau kecil lemah, ada Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Tuhan memberkati anak-anak semua.
ibadah kita selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom semuanya. Puji Tuhan.